Tasya. Selanjutnya Agnia Novita, Akmal Salam, Alfira Pratiwi Hadi, Anggi Saiful Rahman, Asti Melani, Azra Mentari, Dewi Nur Hasana, Sakit atau izin? Sakit. Dimas Saputra, Fatan Rahadian, Fitri Nuryani, Imam Safai, Indri, Kofifa, M. Sanit Sabilan, Mentari Putri, Muhammad Arya. Gimana kerja kelompoknya? Tugasnya udah sampai mana? Udah selesai. Berarti siap untuk presentasi? Siap. Ya. Ada yang belum? Ada. Kelompok berapa lagi yang belum? Satu dan 2. Kelompok 3 udah siap? Oke, baik. Berarti yang siap terlebih dahulu aja yang presentasinya. Kalaupun ada hal-hal yang kurang tepat ataupun masih ada yang kurang lengkap gitu ya, itu nggak masalah. Karena di sini kita masih belajar. Yang namanya belajar apa? Belajar itu apa? Artinya dari yang tadinya nggak tahu menjadi tahu, dari yang tadinya kurang paham menjadi paham. Halnya dengan presentasi. Ini ada kalau nggak dicoba sekarang mungkin kalian nggak tahu nih saya benar apa enggaknya tugas yang sudah dibuat atau materi yang nantinya disampaikan sekiranya sudah sesuai atau belum gitu ya. Jadi bisa ada bahan evaluasi ya. Baik, kelompok 3 disilahkan untuk ke depan. Boleh 4 atau 5 orang yang maju. Tapi Ibu sarankan yang presentasi ke depan sudah bagi-bagi gitu job desk-nya sebelum tampil. Kayak misal pas di depan nggak bagi-bagi tugas di depan, sok sama kamu kayak gitu. Aku nanti aja lah. Nah, jadi jangan bagi-bagi di depan gitu. Kalau mau nanti sebelum tampil udah ditentukan ya. Untuk yang tidak tampil, silakan siapkan 1 pertanyaan, minimal 1 pertanyaan untuk kelompok yang presentasi di depan ya. Kalaupun ada temannya yang nggak semuanya tampil ya dari kelompok 3, tolong membantu untuk menyiapkan jawaban dari pertanyaan yang diberikan sama temannya. Gitu ya. Ini silakan duduk di tempatnya. Yang majunya siapa aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan tentang gaya belajar kinestetik. Kinestetik terbagi menjadi 5. Pengertiannya adalah gaya belajar kinestetik adalah metode pembelajaran di mana pelajar paling efektif melalui aktivitas fisik dan pengalaman langsung. Anak-anak dengan gaya belajar ini biasanya lebih mudah memahami dan mengingat materi ketika mereka dapat bergerak, menyentuh dan merasakan. Karakteristik gaya belajar kinestetik aktif bergerak, belajar melalui sentuhan yang menggunakan kemampuan saling bahasa yang baik, kemampuan untuk memecahkan masalah, senang mengamati lingkungan, suka mencoba hal baru. Manfaatnya meliputi aspek sosial, kognitif, kreativitas, dan pemecahan masalah yang semua penting untuk perkembangan anak. Ciri-ciri: suka menyentuh segala sesuatu yang dijumpai, sulit untuk berdiam diri,
membantu dengan menggunakan tangan. Biasanya memiliki koordinasi tubuh yang baik, suka menggunakan objek yang memudahkan sebagai alat bantu belajar. Kesimpulannya adalah gaya belajar kinestetik adalah proses pembelajaran yang mengandalkan sentuhan atau rasa untuk menerima informasi dan pengetahuan. Seseorang yang memiliki gaya belajar kinestetik cenderung suka melakukan, menyentuh, merasa, bergerak, dan mengalami secara langsung. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi Ada yang ingin ditanyakan dari kelompok? Apakah ada yang ingin ditanyakan dari kelompok lain? Gimana? Silakan. Minimal kesempatan tanya. Seperti apa? Gaya belajar yang ibu non suka gitu. Maksudnya sentuhan barang. Maksudnya dengan adanya sentuhan. Jadi kalaupun belajar, contohnya materi produktif, ya materi produktifnya kan sama Pak Agus ya, teknik informatika akan lebih paham kalau langsung praktek ke lab. Jadi ada bendanya yang langsung bisa kamu pelajari ya, salah satunya lewat komputer itu. Gak bisa hanya dengan apa ditulis di papan tulis gitu ya. Tapi kalau lebih baiknya lagi yang namanya presentasi yang mengenalkan juga nama-nama dari siapa yang jadi pemateri di depannya gitu ya. Jadi misalnya dari tadi Assalamualaikum bla 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 sudah menyapa. Baik, saya sendiri di sini sebagai moderator, nama saya Nita Rasmaya. Di samping saya ada teman saya siapa gitu ya, bertugas sebagai apa gitu ya. Jadi silakan disampaikan juga di sana ya, biar apa guru ataupun audiens tahu yang bertugas di depan ini ada siapa aja, menyampaikan apa aja gitu ya. Oke, nah udah sapaan, salam, memperkenalkan sudah. Selanjutnya tadi yang namanya presentasi memberikan kesempatan untuk audiens bertanya ya. Jadi silahkan sebelum kami tutup presentasi kali ini, barangkali ada dari teman-teman yang ingin bertanya. Kalaupun ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan kepada teman-teman untuk bertanya gitu ya. Atau misalnya ada yang ingin menambahkan juga pendapat tentang materi di depan, nggak apa-apa, nggak ada salahnya juga kalau ada tambahan materi lagi dari audiens kayak gitu ya. Jadi bertanya atau menambahkan pendapat. Yang terakhir apa? Penutup di sini harus ada kesimpulan atau conclusionnya apa? Karena percuma dari awal menerangin ini itu, tapi kesimpulannya jadinya gimana? Gitu. Ya, jadi jangan lupa juga untuk menyampaikan kesimpulan. Dan yang terakhir lagi, jangan terlalu textbook. Textbook itu gimana maksudnya? Tadi kayak apa namanya? Baca kayak gini gitu ya. Kan harusnya udah di luar kepala ya. Jadi silakan pakai plastik kado dulu. Nanti sama ibu dikasih apresiasi ya. Selanjutnya boleh nanti ditempel di kelas ya. Oke. Paham sampai sini? Paham. Baik. Terima kasih sekali lagi untuk kelompok 3. Yang lainnya ibu buku pengerjaannya. Dan hari ini mungkin dicukupkan sekian untuk layanan bimbingan konselingnya. Minggu depan kita akan ketemu lagi insyaallah. Semoga selesai ya 2 kelompok lagi. Setelah itu baru kita isi asesmen gaya belajar. Biar tahu ya masing-masing di antara kalian gaya belajarnya apa. Baik, itu saja untuk hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Billahi bisabillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Nita sudah meluangkan waktunya untuk melakukan percakapan pasca observasi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu telah bersedia untuk disupervisi oleh saya. Dan percakapan pasca observasi kali ini dihadiri oleh Ibu Pepe, Ibu Yanti. Terima kasih Ibu atas kehadirannya.
Baik, Ibu Mita, Iya. setelah kita melakukan observasi kelas kemarin, mungkin sekarang kita akan sedikit berdiskusi atau ngobrol-ngobrol aja perihal observasi kemarin, Ibu. Baik. Untuk yang pertama, mungkin menurut Ibu, tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan ketika melakukan percakapan pra-observasi sudah tercapai atau belum? Insya Allah sudah sejauh ini, maupun memang mungkin ada aja hal yang perlu ditingkatkan lagi ke depannya. Iya, baik. Untuk area pengembangan yang hendak ingin Ibu capai seperti apa, Bu? Mungkin lebih ke keaktifannya siswa gitu ya dalam pembelajaran kemarin. Contohnya seperti ketika kelompok yang sedang presentasi di depan memberikan kesempatan untuk bertanya kepada audiens, tapi masih banyak dari mereka yang kurang aktif untuk bertanya gitu kami. Jadi padahal kan sebelumnya sudah dikasih tahu ya, jangan sungkan kalaupun ada yang belum paham boleh ditanyakan kepada si pemateri di depan gitu yang sedang presentasi. Ini dari segi keaktifannya ya, ke depannya harus lebih ditingkatkan lagi untuk anak-anak. Baik, seperti itu ya, Bu. Untuk strategi yang sudah Ibu laksanakan kemarin, apakah menurut Ibu sudah sesuai ya, Bu? Sebetulnya strateginya insya Allah sudah sesuai. Hanya mungkin terkadang di lapangan ya seperti itu ya, masih ada ya kurang maksimalnya kayaknya. Baik. Menurut Bu Mita, kiranya masih ada yang harus diperbaiki atau tidak terkait tentang pembelajaran yang Ibu sampaikan di bimbingan klasika kemarin atau tidak? Tentu ada sepertinya Pak, karena kan tadi sudah saya sampaikan walaupun tujuannya sudah tercapai, strateginya sudah dilaksanakan, tapi pada kenyataannya masih ada hal yang perlu ditingkatkan untuk kedepannya. Jadi ya perlu diperbaiki juga. Baik. Untuk rencana perbaikan yang akan Ibu lakukan seperti apa, Bu? Ya, yang pertama mungkin untuk diri saya terlebih dahulu dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang bisa mengembangkan diri saya dan menambah wawasan saya, seperti halnya kegiatan diklat atau juga seminar atau juga bimtek yang seperti itu yang berhubungan dengan media ajar ya, khususnya ketika di kelas agar si anak untuk berpartisipasi aktif, terus juga nggak jenuh gitu ya dalam belajarnya. Saya kira lebih ke arah sana gitu, harus lebih dikembangkan lagi, ditingkatkan lagi. Baik. Selain itu apakah masih ada atau tidak? Mungkin minta saran dan pendapat dari rekan-rekan gitu ya, itu juga insya Allah bisa jadi evaluasi untuk saya ke depannya. Kalaupun udah mentok gitu ya, semampunya saya pahamnya misal harus gini, tapi ternyata kan terkadang ya saya sendiri juga yang nggak tahu gitu letak kesalahannya di mana ya. Saya sepertinya akan melibatkan rekan-rekan saya sendiri gitu ya untuk ya mengevaluasi. Kira-kira rencana tersebut kapan akan mulai Ibu laksanakan? Lebih baik secepatnya Pak. Mulai dari besok juga insya Allah kan, kalau ngobrol diskusi sama rekan-rekan mah insya Allah udah lebih terbuka gitu ya ngobrol sana sininya. Lebih kan ini untuk perbaikan saya juga ke depannya gitu biar lebih baik. Baik. Selain itu mungkin pihak yang dapat mendukung untuk dilibatkan mengenai hal itu siapa aja mungkin, Bu? Ya, tadi sudah disebutkan ada rekan-rekan kerja, terus suami saya juga mungkin karena beliau sama-sama berkecimpung di bidang pendidikan, bisa jadi ya dari beliau-beliau lah yang saya bisa dapat kekuatan lah, dukungan gitu ya untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Baik, terima kasih Ibu. Ya, saya tunggu kabar baik selanjutnya mengenai rencana perbaikan Ibu
kapan-kapan kita ngobrol lagi Siap. untuk mengetahui progresnya ya Bu. Oke, siap. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama Pak Mita. Alhamdulillah Ibu Mita, percakapan pasca observasi kita sudah terlaksana dengan baik dan lancar. Terima kasih atas waktunya Ibu. Ibu Pepe juga terima kasih telah meluangkan waktunya. Mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.